Kembali bertemu dengan saya, Iwayan Sarman, di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini, saya kembali memberikan apresiasi dan terima kasih kepada sahabat guru hebat, kepada guru-guru yang sedang mengikuti pelatihan pengembangan profesi guru, dan juga kepala sekolah serta pengawas pembina yang telah menyimak beberapa video yang telah saya pandu kepada sahabat semua, dan tentu apa yang saya berikan panduan tersebut mudah-mudahan memberikan kesempatan kepada sahabat guru semuanya untuk mengembangkan apa yang telah saya pandu ke hal-hal yang lebih baik. Nah, tentu di episode sebelumnya saya sudah menampilkan satu RPP yang penekanannya kepada RPP inovatif abad 21 yang terintegrasi dengan gerakan penumbuhan dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah, dengan pendekatan saintifik menggunakan 5 tahapan. Nah, pada tutorial kali ini saya akan kembali memandu sahabat guru hebat semuanya menggunakan pendekatan STEAM, STEAM, model problem based learning, untuk mengoptimalkan literasi dan numerasi khususnya bagi peserta didik. Nah, tentu di awal dari RPP periode sebelumnya, saya juga sudah mengenalkan bagaimana untuk memperkenalkan teknik mencatat yang paling efektif, yaitu menggunakan mind map, peta pikiran. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya akan mulai dulu bahwa fokus dari keberhasilan siswa dalam pembelajaran bisa kita kategorikan menjadi 3 aspek penting, yaitu yang pertama adalah bagaimana keberhasilan guru di dalam merancang pembelajaran, baik itu daring maupun PTM yang barangkali nanti akan dilaksanakan di tahun pelajaran baru. Maka bagaimana memberikan kesempatan agar siswa terlibat di dalam pembelajaran, khususnya aktif menerangkan, melakukan presentasi, kemudian diberi kesempatan untuk melakukan simulasi, dan selama pembelajaran aktif mengikuti aktivitas-aktivitas kolaborasi yang dirancang oleh guru. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana sahabat guru semuanya memberikan kesempatan kepada siswa kita agar menggunakan waktu luang untuk digunakan dalam aktivitas membaca berbagai sumber belajar yang tentunya sudah diarahkan dan disiapkan oleh sahabat guru semuanya. Nah, dan yang ketiga itu adalah bagaimana poin pentingnya pelibatan siswa di dalam membaca. Ini yang juga perlu mendapat penekanan dari sahabat guru, khususnya di dalam pembelajaran yang dilakukan. Nah, tentu di dalam pelibatan siswa dalam membaca, bagaimana guru mengajak siswa untuk mengemukakan pendapat dari sumber bacaan yang telah ditugaskan untuk membaca kepada semua siswa. Begitu juga membuat daftar tokoh, menceritakan kembali isi bacaan, termasuk bagaimana mengaitkan bacaan dengan lingkungan sekitar, kemudian membandingkan isi bacaan dengan bacaan lain pada topik yang sama. Ini jarang dilakukan.
termasuk juga bagaimana menentukan isi bacaan yang disukai dan yang tidak disukai. Lalu di ujungnya adalah bagaimana guru memberikan pertanyaan pemantik agar semua siswa memahami isi bacaan. Nah, tentu ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Rahmawati 2021 bahwa membaca untuk mengisi waktu luang, hasil penelitian yang sudah dilakukan khususnya pada kemampuan anak-anak kita menjawab soal PISA di 2018, tentu jangan sampai terulang lagi di 2022 tahun depan, akan dilakukan kepada peserta didik pada jenjang-jenjang tertentu. Maka bagaimana siswa dapat memanfaatkan mengisi waktu luang untuk lebih banyak digunakan dalam kesempatan berinteraksi dengan sumber belajar, yaitu mengisi waktu luang untuk membaca, karena ketika ini dimanfaatkan dengan baik, skor perolehan PISA-nya itu adalah 50 poin lebih tinggi dibandingkan dengan siswa lain yang tidak membaca untuk mengisi waktu luang. Nah, hal penting lainnya itu adalah juga 1 dari 3 siswa Indonesia mengaku hanya sekali atau bahkan tidak pernah diberikan tugas membaca teks, khususnya yang terkait dengan diagram atau peta yang berbasis digital. Nah, ini menunjukkan di data yang ada, yaitu 1 dari 30 siswa Indonesia hanya mampu menjawab benar soal yang terkait dengan peta perairan dunia. Nah, di berikutnya adalah bagaimana pelibatan siswa dalam aktivitas membaca. Ini juga sesuatu yang sangat penting. Kita bisa lihat bahwa di data ini diberikan mind map yang cukup bagus dengan kombinasi warna, sehingga tentu akan menarik minat peserta didik di dalam pembelajaran. Nah, tentu dari pelibatan siswa dalam aktivitas membaca, ini siswa yang mengaku sering dilibatkan guru dalam pembelajaran membaca itu memiliki skor 30 poin lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang lain. Nah, tentu bagaimana strategi guru dan model pembelajaran yang akan dipilih khususnya agar bisa mengoptimalkan literasi dan numerasi yang tentunya akan dilaksanakan sesuai atau terkait dengan asesmen kompetensi minimum yang akan ada di asesmen nasional. Nah, oleh sebab itu yang pertama, bagaimana guru mampu mengoptimalkan keterlibatan siswa untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan sumber bacaan untuk menggunakan waktu luang dan pelibatan selama pembelajaran. Serta yang ketiga adalah salah satu yang bisa dipilih adalah pendekatan STEAM, yaitu Science, Technology, Engineering, Art, dan Math untuk mengoptimalkan literasi dan numerasi. Sedangkan yang bisa dipilih adalah dari STEM itu bisa dipilih menggunakan pendekatan problem based learning, bisa juga menggunakan project based learning. Nah, tentu yang penting yang harus dipahami di dalam STEM itu adalah bagaimana STEM memang sudah menuntun peserta didik itu untuk memulai dengan literasi sains, yaitu pemilihan masalah dan eksperimen apa yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang diberikan. Ini adalah khusus di aspek literasi sains. Nah, kemudian di literasi teknologi itu adalah bagaimana kemampuan meneliti menggunakan perpustakaan online atau website, sehingga keterampilan menggunakan berbagai teknologi, belajar mengembangkan dan juga menganalisis ini bisa
manfaatkan dari aspek teknologi. Nah, berikutnya adalah dari aspek engineeringnya, tekniknya, itu bagaimana kemampuan untuk meningkatkan desain, khususnya model yang akan diterapkan atau yang dipilih, ini benar-benar memanfaatkan kreativitas dan inovasi melalui penggabungan berbagai bidang keilmuan. Nah, tentu di literasi seninya, artnya di sini adalah bagaimana kemampuan menulis, bagaimana kemampuan komunikasi, dan khusus juga di presentasi, juga bentuk video yang akan ditampilkan di sini juga akan mendukung dari seni yang memang menjadi aspek di STEM-nya ini. Dan yang terakhir tentu adalah di literasi matematikanya yang mengarah kepada bagaimana kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data untuk menyampaikan gagasan, kemudian menyelesaikan permasalahan yang diajukan dengan menggunakan matematika. Nah, di berikutnya adalah bagaimana RPP STEM model problem based learning yang akan kita pandu dalam kesempatan ini. Maka saya akan memilih mata pelajaran kimia kelas 10 yang saya ambil adalah KD 3.5 dan 4.5, yaitu menerapkan teori PCPR dan domain elektron menentukan terbentuknya bentuk molekul dan membuat model bentuk molekul. Nah, kemudian di IPK utama sudah berhasil kita kembangkan, yaitu dengan mengarah kepada bagaimana siswa diajak untuk mengemukakan pendapat dan membandingkan kedua teori yang akan kita kaji, sehingga ini sudah mengacu kepada HOTS-nya. Nah, begitu juga di tujuan pembelajaran sudah mengacu kepada ABCD dan di langkah-langkah model yang kita gunakan itu adalah menggunakan 5 fase yang tentunya seperti tahapan berikut yang kita coba akan lihat di panduan RPP-nya. Nah, ini sahabat guru hebat semua, kita mulai dengan identitas. Di sini ada KD 3.5 dan 4.5, RPP daring maupun nanti kalau PTM ini bisa digunakan mengacu kepada pembelajaran STEM menggunakan model problem based learning. Nah, ini yang terkait dengan IPK. IPK-nya adalah menerapkan C3, kemudian kita sudah kembangkan menjadi membandingkan, kemudian menilai, membandingkan teori PCPR, menilai kesesuaian atom pusat dengan bilangan koordinasi sebagai penjumlahan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Kemudian yang berikutnya adalah menilai kesesuaian sudut ikatan, lalu merencanakan membuat bentuk molekul menggunakan alat dan bahan di lingkungan sekitar, kemudian mengembangkan bentuk molekul menggunakan alat dan bahan, ya. Dan tentu di terakhir itu adalah memodifikasi struktur yang sudah berhasil dibuat melalui rancangannya. Nah, sedangkan di keterampilannya itu adalah bagaimana membuat mind map, nanti akan kita berikan panduannya, dan sampai kepada terakhir itu adalah membuat bentuk molekulnya. Nah, di berikutnya adalah di tujuan pembelajaran, ini juga sudah kita pandu, yaitu setelah membandingkan teori PCPR dan teori domain elektron melalui tugas membaca secara mandiri, siswa dapat menyampaikan pendapatnya tentang konsep penting kedua teori secara cepat dan akurat. Nah, tentu ini peserta didik atau siswa kita harus membaca. Kemudian juga melalui kegiatan menyimak penjelasan guru, siswa menilai kesesuaian sudut ikatan pada atom pusat dengan BK2, 4, 5, dan 6 dengan keberadaan PEB akan mengurangi sudut ikatan dengan tepat dan akurat. Nah, di tahapan berikutnya ini kita sudah berikan di pendahuluan itu sama, orientasi, motivasi, apersepsi, dan di fase pertama ini adalah guru menjelaskan tujuan pembelajaran, yaitu membuat model bentuk molekul atom pusat
mulai dari BK2, 3, 4, 5, dan 6 tanpa PEB dan disertai PEB. Ini yang menjadi permasalahan nanti, khususnya adalah bagaimana cara merancang model bentuk molekul 3 dimensi atom pusat BK2, 3, 4, 5, dan 6 tanpa PEB maupun disertai PEB. Nah, khusus di literasi sainsnya itu adalah bagaimana cara membuat bentuk molekul berdasarkan jumlah atom yang mengelilinginya. Tentu di 3 dimensinya memanfaatkan alat dan bahan yang ada di sekitar. Ini berikutnya. Kemudian di literasi teknologi itu adalah bagaimana melakukan penelitiannya, membuat rancangan bentuk molekul menggunakan alat di lingkungan sekitar. Ini juga. Kemudian di literasi tekniknya adalah membuat atau merancang desain bentuk molekul mengacu kepada kesesuaian BK. Sedangkan literasi seninya itu adalah kemampuan menulis laporan dan presentasi melalui video. Dan juga di matematikanya, literasi matematikanya adalah kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data kesesuaian bilangan koordinasi pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Nah, fase yang pertama. Kemudian di fase yang kedua tentu adalah bagaimana mengorganisasi peserta didik, khususnya dari tahapan-tahapan 5 fase yang ada, mulai dari cara menghitung bilangan koordinasi sampai kepada aspek penting di berikutnya itu adalah memberikan tugas di masing-masing kelompok, mulai dari mencari alat, ada yang tekun membuat rancangan model, sampai kepada ada yang terus untuk melakukan kajian dan teknologi melalui akses YouTube, sehingga struktur yang dibuat itu betul-betul memberikan kesesuaian dari bentuk bilangan koordinasi dan juga dari PEB yang akan berdampak kepada sudut ikatannya. Nah, di fase yang ketiga itu adalah membimbing penyelidikan individu. Ini tentu akan masing-masing kelompok itu akan diberikan bantuan, khususnya kepada guru berperan sebagai fasilitator. Kemudian fase keempat itu adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini sudah mulai mempresentasikan dalam bentuk poster dan juga video. Nah, di berikutnya juga menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini siswa juga diberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi hasil penyelidikannya dengan tentu saran dan perbaikan dari guru. Nah, di akhir itu adalah kesimpulan dan refleksinya. Nah, tentu bentuk mind map yang saya coba berikan panduan sederhananya di sini adalah bahwa teknik mencatat yang cepat dan efektif cukup dilakukan dengan satu lembar kertas, kemudian kombinasi warna yang dipilih dibuat bentuk yang memudahkan untuk dipahami secara keseluruhan. Tetapi panduan oleh guru ini penting untuk konten yang dibuat dari berbagai sumber yang ada. Ini benar-benar memberikan pemahaman yang optimal, termasuk bagaimana bentuk molekul, BK-nya 2-6, tipe, dan contoh. Ini benar-benar menjadi pemahaman dari sahabat guru hebat semua. Sahabat guru hebat juga sudah dipandu dengan contoh soal, khususnya yang terkait dengan KD 3.5 dan 4.5. Yang pertama adalah seperti yang tampilkan di sini. Perhatikan gambar bentuk molekul di samping. Molekul berikut yang memiliki bentuk sesuai gambar itu adalah kebetulan di sini adalah CH4, SiH4, CCl4. Ini adalah satu golongan dan sesuai dengan gambarnya ini adalah tetrahedral. Jadi jawabannya adalah B. Nah, begitu juga di
Di yang kedua, soalnya adalah saya kembangkan menjadi prediksi bentuk molekul dan besarnya sudut ikatan dari SF4, ICl3, AsCl3, 5 dan H2S serta NO3-. Nah, jadi di sini adalah untuk soal seperti ini, ketika siswa sudah diajak untuk membuat mind map, maka seperti contoh yang diberikan tadi di bentuk molekul mind map-nya, maka tentu gambaran seperti ini akan bisa dijawab lengkap dengan sudut, dan di sini adalah jawabannya lebih dari satu, yaitu C dan E. Tentu ini menjadi manfaat yang besar ketika mind map-nya dibuat dengan benar. Nah, begitu juga urutan sudut ikatan. Jadi di sini adalah CO2 ini karena linear itu lebih dari CH4, lebih dari NH3. CH4 ini tanpa PEB, kemudian NH3 1 PEB, H2O ini ada 2, dan Xe ini juga sama 2, sehingga urutannya adalah seperti B. Nah, berikutnya disajikan gambar, kemudian dari gambar ini tentu memilih manakah bentuk molekul yang sesuai. Tentu ini juga pengembangan dari soal yang memang penting untuk dibuatkan STEM. Kenapa? Karena memang produk yang dihasilkan siswa mengerjakan ini akan memberikan pengalaman aktivitas dia terlibat di dalam merancang bentuk molekul dalam bentuk penelitian yang dilakukan. Nah, tentu ini memberikan satu gambaran untuk penting dilakukan oleh mata pelajaran lain, sehingga bahwa kesimpulannya adalah pendekatan STEM dengan menggunakan model problem based learning ini mampu meningkatkan pemahaman siswa, khususnya dari keterlibatan membuat menghasilkan produk bentuk molekul dengan menggunakan alat dan bahan, baik itu mulai dari bola pingpong, kemudian juga pakai jarum dan plastisin pasangannya. Tentu ini akan memberikan bantuan kepada guru-guru untuk memandu siswa sekalian. Produk yang dihasilkan itu yang penting sesuai dengan konsep. Nah, begitu juga adanya mind map tentu membantu pemahaman guru dan siswa, tetapi lebih fokus agar konten yang dibuat itu benar dari berbagai sumber, dan rancangan RPP ini tentunya bisa digunakan untuk mapel-mapel yang lain, bukan hanya kimia, tetapi kimia yang saya pandu ini silahkan dikembangkan untuk mata pelajaran lain. Terima kasih sahabat guru hebat semuanya, salam sehat dan sukses selalu.